Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini membahas tentang UNVR Unilever. Bumi kita pending dulu ya. Sementara kita tidak bahas tentang bumi dulu. Walaupun saat ini juga lagi panas-panasnya atau lagi hot-hotnya di bumi, tapi so far masih ya kita bahas dulu ya yang inilah, yang enteng-enteng saja. Oke, bentar. Di bumi, sorry, di Unilever ini memang secara analisa yang dulu saya menginginkan bahwa dia akan continue nadel low, break di previous low-nya di kisaran 3.290, kalau salah mau dikoreksi di previous low. eh, Dia hanya naik ini hanya untuk mencari wave Y, yang mana kalau secara teknikal wave Y itu tidak harus sampai di 100 Fibo atau di 62 atau di 6 kisaran 6310, tetapi bisa dari sini dia langsung dibanting untuk break to previous low. Tetapi yang jelas bahwa ini bukan area untuk buy, sekali lagi teman-teman, ini bukan area untuk buy, tapi ini adalah area untuk eh, pantulan ya, atau istilahnya bounce. Ini bounce, setelah itu akan ada pullback yang cukup deep, yang cukup dalam. Jadi pullbacknya ini dia dalam sekali, nanti break tuh 3290, ya luar biasa gitu loh. Dari 6.000, ya kisaran 6 ribuan lah ya dari sebelah kiri, kalau kita anggap di sini dari 5.000 ke 3.290, luar biasa dalam. Dan ini masih bisa lebih dalam lagi. Bisa sampai 2.500, bisa, sangat bisa sekali. Sekali lagi, technical ini berdasarkan Elliott Wave yang saya berikan. Saya tidak meniru analisa ini dari analisator yang lain. Kalau ada teman-teman juga yang lain memakai Elliott Wave, mungkin tipenya sama karena memang pembacaan Elliott Wave rata-rata rata-rata pembacaan Elliott Wave itu rata-rata sama, antara satu dan yang lainnya adalah sama. Jadi eh, kalaupun ada yang sama dengan apa yang saya analisakan, berarti memang ada persamaan tentang pembacaan dari Elliott Wave. Sekali lagi teman-teman, ini adalah wave 3 ya. Kemudian ada wave 4, bisa ending di sini, bisa. Wave 4 ending di sini bisa, tidak ada masalah. Gitu. Jadi ini ending selesai sudah. Jadi ending bisa selesai di sini, langsung continue dulu. Saran saya, jangan melakukan opsi buy sebelum dia break di 3290. Ini nanti kasusnya mungkin akan sama seperti Arto ya. Dia sudah break low tapi masih terus dalam tapi masih terus terus continue nadel low terus. Karena memang ini pun juga nanti kita hitung dari sini pucuk sampai ke kedalaman ini akan terus kita hitung. Ya, kita hitung kira-kira akan ending di harga berapa. Ya, akan ending ya. Sebab fase divergent di sini belum ada. Di sini belum ada divergent. Harusnya di sini sudah ada divergent, tetapi secara technically saya masih belum bisa membaca ada fase divergent, sehingga 90% fase ini akan terbentuk divergent nantinya. Dia break low, lower low di price sebelumnya, tetapi secara EWO tidak bisa break daripada low. Gitu ya. Ini adalah analisa saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan ke ini nomor WhatsApp saya, ada 13 nomor. Ataupun teman-teman nantinya ingin beberapa saham yang perlu dibahas, silakan di WA aja. Biasanya kalau di kolom komentar saya lupa gitu. Kalau di kolom komentar, Bang, tolong dibahas saham ini. Biasanya saya lupa. Tapi kalau di WA ini saya selalu lihat gitu loh, selalu lihat. Jadi lebih enak kalau saran saya, kalau ingin ada beberapa saham yang ingin dibahas, silakan sampaikan di WhatsApp number ini. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sudah memberikan transferan ke rekening saya, dikarenakan ada beberapa rekan-rekan yang sudah profit tentang mempergunakan analisa ini.
bukan yang ini, ada beberapa analisa saham yang lain, kemudian profit memberikan saya entah tali Asia atau apalah ya, entah komisi lah. Oke, apapun namanya, saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Transferannya sudah masuk ya. Ya cukup lumayan lah ya. Saya bilang cukup lumayan besar juga. Terima kasih teman-teman atas apa? Atas transferannya. Sekali lagi yang saya sampaikan ini tentunya melalui beberapa perhitungan, melalui beberapa analisa secara teknikal ya. Walaupun yang terbaik tentu adalah analisa bandarmologi kalau menurut saya ya. Yang terbaik adalah analisa bandarmologi karena lebih mengetahui pergerakan daripada bandar, di mana di setiap harga, di setiap emiten, di setiap saham itu ada bandara sendiri-sendiri. Ini kalau menurut saya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Apabila kita mengetahui bandarmologi tentu enak. Oh, bandar lagi distribusi, oh bandar lagi akumulasi, itu enak. Masalahnya sekarang tidak semua retail trader atau trader saham mengetahui tentang ini bandarnya siapa. Terus kira-kira bandar masuk di harga berapa, tidak banyak yang tahu. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan analisa secara Elliott Wave yang saya pakai ini. Ini untuk mengetahui adanya fase distribusi ataupun akumulasi yang dilakukan oleh big player. Syukur-syukur juga siapa tahu bandar juga memakai analisa Elliott Wave sehingga enak nanti kita pakainya. Oh, nanti dia bakal distribusi sampai dengan dia break di 3290. Seperti itu. Ya. Kalau dia bandar kalau memang bandar lagi break lagi distribusi besar-besaran, kita hanya bisa menunggu. Artinya apa? Nanti kita akan sama-sama membeli ketika bandar juga beli ketika price sudah break di 3290. 3290 bukanlah satu jaminan harga bahwa dia nanti setelah break ini baru kita bisa beli, bukan. Ini hanya sebagai satu titik poin, sebagai targeting minimum yang harus dicapai oleh price sebelum nanti ini akan continue another higher lagi. Bisa di 2.500, bisa di 2.000, bahkan di bawahnya bisa terjadi. Yang jadi catatan adalah break low, lower low, tetapi EO tidak bisa break dari previous low sebelumnya. Maka fix 90% harga akan terbang. Have a nice day, bye-bye.